Dapetin cuan untuk kalian yang berkarir sebagai digital marketer itu memang ada berbagai macam cara, style, jalan, mazhab, whatever you name it gitu kan. Nah kali ini aku mau membagikan dari pengalaman aku tentunya yaitu 4 hal yang bisa kalian jual kalau karir-karir sebagai seorang digital marketer. Dan itu cukup kalian lakukan di rumah aja. Nggak perlu keluar dari rumah, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu hujan-hujanan. Nah itu apa aja? Karena potensinya cukup lumayan, melebihi gaji PNS berseragam. Halo guys, kembali lagi dengan Fusik, konsultan Meta Ads yang kali ini kita ada di series yaitu kerja dari rumah. Di video kali ini khususnya kita akan ngebahas tentang 4 hal yang bisa kalian jual kalau kalian itu berkarir sebagai seorang digital marketer khususnya di rumah. Ya, karena kalau bagiku, kalau bisa kerjain di rumah dan dapat cuan, ngapain harus keluar rumah? Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah jasa manajemen dashboard alias jadi agensi. Oke, jadi agensi ini memang yang paling banyak dan permintaannya juga yang paling banyak. Jadi kalau kalian memulai karir ini, itu pasti nanti yang akan paling banyak diminta yaitu jadi agensi. Nah cuman karena saking banyaknya, itu juga dampaknya nanti akan banyak klien yang ampas. Nah ini aku mau sharing ke kalian. Jangan sampai nanti kalian asal mengiyakan klien. Jadi agensi kalian, kalau kalian mau mulai sebagai agensi atau sudah mulai jadi agensi ya, pastikan nanti kalian punya yang namanya adalah filter. Ya, filter ini ditujukan untuk apa? Ya supaya kalian bisa meminimalisir ya klien-klien yang belgedes, tengecapet, ampas, yang bisa aku bilang itu bad clients. Maksudnya gini. Bayangin aja kalau nanti kalian dapat klien yang produknya itu sudah saturated, ya mau gimana juga susah, dan klienmu ini nggak ada pengetahuan tentang pembuatan konten iklan atau nggak punya sumber daya untuk bikin konten iklan. Maksudnya di sini adalah bayar untuk agensi bikin konten iklan atau punya tim sendiri. Ya, itu dan nggak mau ngulik di luar dashboard, taunya bayar kalian, bayar agensi gitu kan. Tahu-tahu jadi bagus. Nah, itu bad client. Ya. Dan aku sarankan teman-teman kalau kalian mau memulai jadi agensi nanti itu pastikan kliennya itu seminimalnya sudah punya brand. Ya, bukan berarti brand yang harus sudah gede kayak gitu. Minimal udah punya brand, karena kalau udah punya brand, mereka itu dari segi budgetnya itu jauh lebih oke daripada orang-orang yang enggak punya brand. Tapi memang belum tentu. Setidaknya ini nge-filter ya. Terus ya, kalau misal teman-teman di sini ada yang kepingin baru mau mulai ya sebagai agensi kayak gitu dan belum punya skillnya sama sekali, khususnya di sini adalah Meta Ads ya. Jangan khawatir teman-teman, bisa aja beli e-course. Nah. Kalian cukup ikutin aja dan pelajari dari YouTube aku, cari playlist namanya Facebook Ads Anti Dukun Series, itu yang gratis ya. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir itulah. Itu ada ratusan video karena ada yang DM aku di Instagram, itu dia bisa mendapatkan penghasilan 10-14 juta per bulan dari klien-klien yang dia dapatkan. Dan itu dia prakteknya, ilmunya dari YouTube aku. Jadi itu kabar gembira buat kalian yang mau memulai karirnya di sini dan belum punya ilmunya. Itu bisa ya. Terus guys, Vita di misal kalian dapat 10-14 juta. Ya. Terus kalian merasa itu masih kurang. Sebenarnya masih ada kemungkinan klien yang deal sama kalian nanti itu memberikan fee tambahan. Misal kalau ada apa ya namanya ya istilahnya ya, closing per produk ini nanti kalian dapat berapa. Itu ada kemungkinan. Cuman bagi hasil di sini itu agak abu-abu ya, karena kita sama klien juga baru kenal mungkin beberapa kali pertemuan gitu kan. Dan bagi hasil ini bisa aja ya klienmu berbohong. Itu mungkin terjadi ya. Jadi kalau ada permintaan bagi hasil ya silahkan didiskusikan. Angkanya pun juga nanti akan sesuai dengan diskusinya. Cuman jangan terlalu berharap-harap banget. At least itu menurut pendapat aku ya. Karena yang namanya uang, orang itu bisa perilakunya benar-benar berubah karena uang.
Yang kedua adalah masih jasa, yaitu adalah jasa konsultasi. Nah, buat kalian yang memulai karir di sini juga ya bisa ngikutin YouTube aku gitu ya. Dan konsultasi ini ya, ini yang aku lakukan selama ini ya. Jadi tujuannya adalah orang membayar kalian untuk konsultasi ini biasanya untuk melihat blind spot ya, karena kita melakukan sesuatu sendiri ya di dalam perusahaan ataupun sebagai seorang profesional, seringkali kita tidak melihat apa blind spot kita. Ya, jadi kalau orang nyetir mobil gitu ya, biasanya itu yang di samping pilar kaca mobil sini tuh nggak kelihatan. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi seorang konsultan seringkali dia bisa menemukan blind spot yang nggak kelihatan. Oh ternyata ini, ya tak kasih contoh aja ya. Ada seorang klien yang datang gitu, dia sudah penjualannya oke, brandnya gede gitu. Itu ternyata aku menemukan blind spot. Jadi dia iklannya udah pakai CPAS BTW. BTW ini mohon maaf udah agak teknis pembahasannya ya, tapi nggak apa-apa supaya lebih paham aja. Itu dia iklannya itu langsung ke home Shopee-nya ya. Yang itu kurang oke dalam artian teknisnya ya. Terus tak arahkan, Mas ini kalau mau lebih oke lagi, aku sarankan setiap iklan itu nunjukin produk A ya. Misal katakanlah celana jeans A gitu. Lalu mendaratnya langsung ke halaman produknya. Jadi entah di marketplace atau yang menggunakan CPAS ya, bukan yang langsung link marketplace ya, ataupun landing page menggunakan website di halaman produk, itu sebaiknya seperti itu. Karena kalau mendaratnya ke home, orang akan buang-buang waktu dan akan bingung. Nah, itu kan blind spot yang klien aku tidak bisa lihat. Nah, itu aku bisa lihat. Nah, kenapa bisa lihat? Ya, karena aku punya insight dari ratusan klien yang sudah aku tangani. Jadi, kalau kalian mau melayani konsultasi, ya setidaknya gambarannya seperti itu. Dan bedanya kalau kalian jadi agensi sama si konsultan ini, kalau agensi ini, misal kalian dibayar misal 5 juta. Misal ya, lebih dari itu mungkin 5 juta, nanti kalian tanda tangan kontrak dengan klien kalian, lalu kalian kerja. Kerjanya mungkin nanti ada juga Zoom-nya, mungkin sebulan 2 kali, 4 kali, terserah mau berapa. Terlepas dari Zoom itu, maksudnya di luar dari Zoom itu, nanti kan kalian juga tektokan sama klien, mungkin telepon dan sebagainya. Intinya kalian kerja selama tanda tangan kontrak tersebut. Kalau konsultan, ya udah, misal nih hari ini konsultasi dari jam 12 sampai jam 1 siang. Misal seperti itu. Yaudah, kerjanya cuma di jam itu aja. Di luar itu tidak ada kerja. Ya karena konsultan itu kerjanya per jam. Itu kalau gaya aku seperti itu. Jadi kalian mau nyemplung jadi konsultan juga boleh. Ingat, harus sesuai dengan ini juga ya. Pribadi kalian. Kalau kalian cocoknya di sini, oke, gas aja. Lalu yang ketiga adalah menjual e-course secara lepas. Nah, maksudnya gimana gini? Kita tahu kalau orang jualan e-course biasanya dia menjanjikan ada grup-grup semacam itu. Tapi grupnya malah jadi kayak apa ya, ajang perdebatan atau mungkin malah menjadi cekcok seperti itulah. Dan kalau dari sudut pandang yang jual e-course, misal ada grup kayak tadi ya, berarti kan keuntungan produknya itu terus dipotong terus selama grupnya masih ada ya. Ini kalau nggak setuju it's okay, ini menurut pendapat aku. Jadi kalau dari aku ya, kalau jual e-course yaudah secara lepas aja, kamu mau belajar itu tanpa ada support it's okay. Dan di aku di e-course Facebook Kids Santuy Dukun Series Premium itu aku infokan di landing page, memang e-course ini tidak ada support. Kalau mau tanya jawab, ya silakan daftar lagi konsultasi dan itu berbayar. Dan mereka yang beli juga mau dan sudah terjual angkanya sampai ratusan orang yang sudah beli. Ya jadi ini bisa dibilang semi passive income, tapi nggak passive income. You get what I mean ya. Itu kalau dari e-course. Lalu yang terakhir adalah menjadi trainer atau pembicara online. Nah, ini yang terakhir ini jangan pernah diharapkan sama sekali, jangan dijadikan income utama karena memang tidak pasti datangnya. Kayak misal tahun kemarin itu cuma ada 2 atau 3 ya. Ya tentu semakin tinggi brandingnya nanti akan makin banyak. Tapi menurut pengalaman aku, ini memang benar-benar nggak bisa diharapkan. Ya masa kalian mau mengharapkan diundang jadi trainer itu kan juga kurang oke ya. Dan kalau fee-nya ya memang ini segaris lurus dengan pengalaman kalian sama brand kalian. Bahkan ada trainer juga yang dia udah sampai ngecasnya sampai 2 digit itu juga ada ya. Tapi ingat jangan terlalu
menginginkan ini ya, karena ini bukan fokusnya. Nah, bisa dibilang yang terakhir ini adalah bonus dari karir kalian sebagai seorang digital marketer. That's it guys, itu semuanya berdasarkan dari pengalaman aku. Silakan itu bisa dicoba di karir kalian sebagai seorang digital marketer ya. Dan aku yakin pasti masih jarang yang mencoba menjadi seorang konsultan ya. Itu dicoba. Barangkali di tempat kalian ada yang minat ya, silakan gas aja. Karena kalau ada yang minat berarti ada cuannya. Why not? Asalkan kalian jujur, ngomong apa adanya, tidak melebih-lebihkan dan tidak menjanjikan surga. Oke, itu aja dari Fusik kali ini di Kerja dari Rumah. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.